Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Research and Dedication bersama dengan Ibu Khairinisa Anwar, SST MKM. Nah pemirsa, tadi tentu saja kita sudah mendengarkan ya pemaparan mengenai penelitian beliau, yaitu mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi COVID-19 pada anak. Nah pemirsa, tentu saja kita masih ada pembahasan nih Ibu mengenai pengabdian yang sudah Ibu lakukan, yaitu pemirsa mengenai upaya promotif dan preventif pencegahan hipertensi pada masyarakat. Nah mungkin bisa diceritakan Ibu mengenai pengabdiannya. Oke, baik. Untuk pengabdian kepada masyarakat ini saya lakukan di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara ya. Nah, di mana di sana sendiri itu ada beberapa kasus itu terkait dengan penyakit tidak menular atau bisa kita katakan penyakit degeneratif ya, salah satunya adalah hipertensi. Nah, warga di sana tuh banyak sekali yang mengalami masalah hipertensi. Nah, jadi saat itu kami tertarik, ada satu orang dosen juga dari sini dan ada satu orang mahasiswa untuk melakukan pengabdian di sana tentang bagaimana cara kita memperkenalkan kiat-kiat supaya hipertensi ini tidak menjadi masalah di tengah masyarakat kita gitu ya. Ya Ibu, memang kalau berbicara mengenai hipertensi itu memang penyakit yang di semua tempat tuh kayaknya ada ya Bu ya. Bahkan itu sering dikaitkan mengenai kayak kalau hipertensi itu jangan terlalu dibawa beban pikiran ataupun jangan mudah marah dan sebagainya. Itu memang ada kolerasinya nggak tuh Bu? Misalnya kayak kita jangan pernah kalau misalnya kita punya orang tua ataupun nenek, kakek yang punya riwayat hipertensi itu kayak nggak boleh dibuat marah gitu. Itu ada kolerasinya nggak Bu? Ya, kalau untuk korelasi antara itu ya emosi ya, cara kita mengontrol emosi dengan peningkatan tekanan darah sebenarnya memang ada ya, dimana kalau dengan aktivitas kita aja terlalu berat itu bisa semakin terjadi adanya peningkatan gitu tekanan darah. Nah, di mana kalau masih juga kita nggak bisa mengendalikan emosi ya, bawaannya mungkin agak marah gitu ya. Nah, itu juga semakin akan menambah ya. Kalau mungkin hipertensinya grade-nya sedang di awal dengan kita tidak bisa mengontrol emosi, nah itu mungkin akan berbahaya gitu ya, mungkin akan sampai terjadi ke grade 2 ya, disertai dengan stroke dan sebagainya gitu. Iya Ibu, itu kalau memang setiap ada orang nih yang punya riwayat hipertensi ataupun itu ketika ke dokter itu pasti dibilang jangan mengkonsumsi garam gitu. Padahal kan garam itu kayak memang nggak akan pernah dipisahkan ya dari kehidupan kita dalam makanan terutama. Itu memang beneran nggak boleh makan garam atau gimana itu Bu? Ya, jadi untuk korelasinya sudah banyak sebenarnya penelitian hubungan tentang asupan konsumsi garam terhadap peningkatan ya tekanan darah, itu sudah banyak hasil penelitiannya. Memang dari hasil penelitian itu ya menunjukkan ada korelasi gitu ya. Jadi dimana ketika kita mengkonsumsi garam ya kan, nah itu membuat kadar tekanan darah kita itu semakin tinggi gitu. Makanya bukan nggak boleh ya konsumsi garam, karena akan terasa hambar ya kalau makanan yang kita tidak memberikan garam di dalamnya. Nah, namun bisa dikurangi ya, dari jumlahnya maupun dari keseringannya gitu. Nah, tapi gitu lagi ya, balik lagi bahwasannya memang masyarakat kita di sini segala sesuatunya itu makanannya itu berbahan pokok dasar itu garam banyak ya. Contohnya seperti asam sunti ya, proses pembuatannya juga menggunakan garam yang banyak gitu. Dan ada beberapa makanan yang ada di tengah masyarakat itu garamnya tinggi sekali. Makanya itu yang sebenarnya memperburuk keadaan tekanan darah. Nah, jadi bukan nggak boleh sama sekali, tetapi dikurangi jumlahnya dan dikurangi porsinya gitu. Iya, jadi itu pemirsa ya, bahwa memang bukan nggak boleh makan garam, tapi mungkin porsinya ataupun tingkat keasinannya ya dari suatu masakan itu bisa dikurangi. Karena memang kalau kita ngomongin tentang pengurangan garam, apalagi di Aceh ya, itu setiap makanan yang memang disajikan apalagi dalam acara-acara besar itu memang selalu mengandung garam yang tinggi gitu. Iya Ibu, itu mengenai tadi pengabdian yang sudah Ibu lakukan, itu bentuknya seperti apa itu? Apakah ada seperti seminar ataupun pemberian materi dan sebagainya? Ya, jadi karena dilakukannya di kabupaten yang lumayan jauh ya dari sini, kita lakukannya itu metode daring ya. Jadi kita mengumpulkan ya, di sana ada mahasiswa kita, kebetulan kita mengumpulkan masyarakat ya dari kecamatan tersebut ya untuk ikut
ke acara seperti semacam seminar daring sebenarnya, tapi lebih ke bagaimana upaya preventif pencegahan. Nah, jadi yang kita sasar itu adalah masyarakat mudanya, karena kan untuk mencegah gitu ya, preventif mencegah gitu. Iya, karena memang lebih efektif mencegah gitu ya Bu ya, daripada memang harus mengobati gitu. Nah Ibu, itu tanggapan dari masyarakat ya, tadi memang dari terutama kaum muda yang ada di suatu daerah itu bagaimana tanggapannya Bu mengenai pemberian materi dan sosialisasi ini? Untuk tanggapan mereka saat itu mereka tidak ada masalah ya, artinya mereka menerima yang menjadi bahan saat kami lakukan seminar daring tersebut. Terbukti dengan antusias mereka gitu ya, ada beberapa pertanyaan bahkan diajukan ya. Ada beberapa sharing saat itu ya, kita buka metode sharing, jadi banyak sekali pertanyaan dari mereka. Itu tadi mungkin karena pengetahuan yang tadi ya, bahwasannya ada beberapa mungkin mitos gitu kan, bahwasannya tidak boleh makan garam sama sekali dan sebagainya. Dengan adanya edukasi dan juga preventif ini, saya rasa mereka cukup menerima bahan yang kita berikan saat itu. Ya Ibu, untuk dikatakan hipertensi itu berapa Ibu tekanan darahnya itu? Kan kalau untuk orang normal dan biasa kan di atas normal itu biasanya tekanan hipertensi setiap orang apakah berbeda-beda atau sama? Ya, baik, pertanyaan bagus ya. Biasanya memang sebenarnya kategori berapa sih dikatakan hipertensi gitu ya. Nah, ada banyak sekali sumber referensi yang mungkin bisa kita ambil kesimpulan dari beberapa referensi tersebut. Seorang dikatakan hipertensi apabila tekanan darah sistol ya. Jadi ada bacaan yang pertama itu namanya sistol, itu di atas 140. Nah, pernya itu namanya diastol ya, pernya biasa per 90. Nah, lebih dari 140 per 90 bisa dikatakan ada potensi hipertensi. Nah, kembali lagi tapi lihat apa aktivitas orang tersebut. Nah, kalau memang aktivitas orang tersebut cenderung sedang ya, artinya tidak menggunakan fisik yang berat, kategori segitu sudah boleh dikatakan hipertensi. Tetapi kalau pada orang yang aktivitasnya memang kategorinya berat ya, mungkin kita bisa katakan yang kesehariannya itu berat lah ya kategori pekerjaannya. Nah, 140 mungkin biasa mereka ya. Tapi kalau ada keluhan yang membuat tidak nyaman, seperti ada perasaan kepala berat gitu ya, sakit, nyut-nyut dan seperti pitam. Nah, itu sudah boleh langsung diperiksa gitu. Dan akan diberikan obat penurun tekanan darah biasanya. Iya, jadi memang dari setiap orang juga tergantung dari aktivitas dan juga bagaimana kesehariannya. Jadi nggak bisa dipatokkan dalam satu angka ketekanan darah saja, karena setiap orang tentunya beda-beda. Nah Ibu, mungkin dari langkah preventif itu yang paling signifikan itu untuk menurunkan hipertensi dalam masyarakat itu kira-kira apa saja langkahnya Bu? Ya, kalau untuk jika dikatakan preventif itu kan mencegah ya. Bagaimana cara supaya kejadian penyakit tidak menular yang termasuk kategori penyakit yang diturunkan genetik gitu kan, itu hipertensi. Cara pencegahannya itu adalah kita harus melakukan aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik itu yang secara teratur seperti olahraga ringan ya, yang rutin dilakukan setiap hari, mungkin boleh 10 sampai 15 menit. Itu cara mencegah. Yang kedua adalah perhatikan pola makan yang kita konsumsi. Hindari makan makanan yang mengandung garam tinggi ya. Itu saja sih. Oke, jadi memang kalau untuk preventif itu memang sebenarnya dari aktivitas kita ya Bu ya, kayak pola hidup dan sebagainya itu yang paling utama gitu. Nah pemirsa, kita akan kembali juga dengan pembahasan yang semakin menarik di sini, yaitu mengenai pengabdian, yaitu upaya promotif dan preventif pencegahan hipertensi pada masyarakat. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.